Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada sahabat-sahabat semua di konten Deres Bareng bersama saya Aban. Di video kali ini kita akan masuk ke dalam bab am ataupun bab yang menerangkan lafadz yang bermakna general. Bedanya kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang ahkam, tentang amr, nahi dan sebagainya. Bedanya apa? Kalau seumpamanya di am itu kita bahas makna dari suatu lafadz. Tapi kalau seumpamanya amr dan nahi itu makna dari sebuah segot. Segot ini bentuk kalimat ini kalimatnya perintah. Maknanya begini. Tapi kalau seumpamanya ini makna dari perlafadz tersebut. Lafadz ini suatu kata ini maknanya tertuju kepada banyak suatu makna yang general begitu. Ya langsung kita mulai saja, nggak usah berlama-lama lagi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu utai pembahasan iku fil ami ing dalam nuduhaken mana am. Wa huwa utai mana am iku ma perkara amma kang nyumrambah apa ma syai'ai ini ing rong perkara faso'in dan maka sak pandhure min ghairi hasrin saking tanpa den ringkes. Bab ini menerangkan tentang am. Yang namanya am itu adalah suatu lafadz yang mencangkup dua perkara atau lebih tanpa bisa dihitung. Contohnya lafadz anas. Lafadz anas ini mencangkup banyak parsial, banyak afrod. Contohnya banyak ada manusia yang bisa disebut oleh manusia ini ada Kamal, Agus, Aban, Rizky, Paujan, Soleh, Solihin, Sobirin dan banyak lagi. Itu dalam apa? Dalam suatu lafadz manusia ini, dia ini memiliki makna, suatu makna ini itu general, banyak afrodnya yang masuk dalam kategori makna dari lafadz anas ini. Artinya maknanya umum ataupun general. Wal alfadu utawi lafadz al-mudihatu kan jelas opolahu alfadz salah. Wa alfadu utawi pira-pira lafadz al-mudihatu kang jelas lahu kedue am iku arbaatun ana 4. Lafadz yang jelas-jelas menunjukkan makna am itu ada 4. Al-awalu utai kang pertama iku al-ismu isim, al-wahidu kang mufrad, al-mu'arrafu kang den ma'rifatakan bilami kelawan lam. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala innal insana satuhune menungsa iku lafi khusrin nyektine ing dalam kerugian ilal ladina angin wong akeh amanu kang pada beriman sapa alladzin. Lafadz yang menunjukkan makna am itu dikategorikan ada 4. Salah satunya ada isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang secara bentuk dia itu menunjukkan satu. Contohnya al-insan, innal insana lafi khusrin. Lafadz insan itu maknanya mufrad. Mufrad itu apa? Dia itu menunjukkan manusia. Kalau sama manusia dikaitkan enggak menunjukkan ya manusia satu. Enggak 2 manusia, ada 3 manusia, itu kan satu. Secara lafadz dia itu maknanya mufrad, satu. Akan tetapi yang masuk ke dalam kriteria al-insan itu ada banyak. Kriterianya nggak cuma satu. Kenapa? Dalam tadi insan ini mufrad, memang mufrad. Akan tetapi mufrad ini ketika dimasuki dengan alif lam, masukkan dengan alif lam ya jadinya al insan, dibacanya al insan. Jadi yang tadinya tertujunya makna satu menjadi tercangkup semuanya. Jadi maknanya am. Kalau seumpamanya ini insanun dibaca insanun saja, memang lafadznya itu jadinya menunjukkan satu saja, manusia saja. Tapi kalau seumpamanya dimasukin alif lam itu maknanya jadi am. Semua manusia dalam artian. Dalam Quran. Itu isim yang bentuknya mufrad dimasuki dengan alif lam maka menunjukkan makna am ataupun general. Asani utai ngapindo iku ismul jam'i isim jama' al mu'arrafi kang den ma'rifatakan bila miklan lam. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala innallaha satune Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang gawe bagus.
Ataupun isim ini berbentuk jamak yang dimasuki dengan alif lam. Contohnya apa? Dari awal bab tadi ada apa namanya, ilmu bil ahkam. Itu kan bil ahkam. Ahkam itu bentuknya jamak taksir. Jamak taksir yang dimasukkan oleh alif lam. Dalam artian lafaz al-ahkam ini menunjukkan makna am, artian semua hukum-hukum syariat. Ataupun dicontoh di kitab ini, innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinina ini mufrad mudzakkar. Mufrad bentuknya mufrad mudzakkar dari segot isim fa'il. Isim fa'il dari lafaz ahsana. Lafaz ahsana. Ketika jamak ini muhsin, asalnya berarti muhsinin, muhsinina nggak ada alnya. Dikemasukan oleh al, berarti semua yang tercangkup itu semua, nggak sebagian, nggak beberapa orang saja. Setiap orang yang berbuat bagus maupun dari mana saja pun. Itu maknanya am. Semua orang yang berbuat bagus berarti nggak menentukan seorang itu mau Islam atau enggak, mau Kristen ataupun agama yang lainnya, mau NU ataupun Muhammadiyah, yang berbuat bagus berarti itu dicintai oleh Allah. Maksudnya al-muhsin. Kalau lafaz am. Wala fil nakirati wala lan salisu teng kaping 3 wa aikula lafaz la fil nakirati ing dalem segot nakirot piro-piro isim nakirah. Kala ngandika sapa Allah taala Allah taala la tajzi ora la tujzi ora nyukupi apa nafsun awak-awakan an nafsin saking awakan salah ulangi, mohon maaf. La tajzi ora nyukupi apa nafsun awak-awakan an nafsin saking awakan syai'an ing wiji-wiji. Ataupun yang ketiga bentuk am lagi itu ketika ada isim nakiroh. Isim nakiroh itu isim yang enggak tertentu. Contohnya lafaz rajulun, seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu kan enggak jelas laki-lakinya itu siapa, enggak tentu. Itu kan walaupun lafaznya itu kan laki-laki itu punya afrod banyak, tapi ketika dia bentuknya nakiroh enggak dimasukin dengan al ataupun ini di bentuk ketiga ini nakiroh dalam bentuk kalam yang negatif, kalimah yang negatif, itu menunjukkannya enggak am. Dalam artian enggak am berarti dia mencakupkan salah satu saja, sebagian, enggak seluruh yang dimaksud, yang termasuk dari kata laki-laki ini. Itu kalau nakiroh. Kalau am walaupun dia itu kalau dia itu bermakna umum kalau am, akan tetapi makna umum ini mencakup semuanya. Kalau nakiro yang tercakup itu cuma satu, nggak semuanya ataupun sebagiannya saja itu nakiro. Di contohnya la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Seseorang itu nggak akan mencukupi seseorang yang lain dalam segi aspek apapun. La tajzi yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Di akhirat akan datang suatu hari yang mana seseorang itu nggak bisa menanggung temannya seseorang lagi itu. Mau hartanya nggak bisa ditanggung ataupun dosanya nggak bisa tanggung. Pokoknya tanggung-tanggung sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ini adalah lafaz nafsun. Nafsun ini nakiroh. Kenapa nakiroh? Nggak dimasukin oleh al ataupun sesuatu yang dituju itu belum tertentu. Yang namanya apa namanya awak-awakan itu bahasa Indonesia apa? Seseorang dah. Pribadi-pribadi. Kepribadian. Individu. Seorang individu. Individu ini kan banyak. Nggak tertentu di situ. Banyak individunya. Ada Kamal, ada Agus, itu kan individu banyak. Nakiro. Nah, segotnya ini nakiroh, nggak ditentukan, nggak kemasukan oleh al. Dalam artian lafaz nafsun ini maknanya nggak belum am di sini. Lafaz nafsun ini. Akan tetapi lafaz nafsun yang nakiroh tadi itu terdapat dalam kalam ataupun dalam susunan yang bentuknya itu negatif kayak la tajzi nafsun ke individu pada di dalam hari yang mana individu tersebut tidak akan bisa mencukupi itu kan lafadznya bentuk sesuatu, bentuk kalimat yang negatif, susunan yang negatif, kalam yang negatif. Dalam artian nakiroh ini menjadi am karena terdapat dalam susunan yang negatif.
Wal asma Arabi uting kang ping papat iku al asma pira-pira isim al mubhamatu kang mubham. Kaman kai lafat man fi man ing dalem lafat man ya kilu kang berakal sapa man. Kala ngendika sapa Allah taala faman mangkau te sapan iku yakmal agawe sapa man mithqala dzarrati ing sak pot-pote wijilan khairon irupa kebagusan ya rohu maka ningali sapa Allahu ing amal. Yang keempat, bentuk am lagi, suatu yang menunjukkan makna general atau umum, itu isim-isim yang mubham. Isim-isim mubham itu seperti lafaz seseorang kemudian bentuknya itu seperti isim mausul. Isim mausul itu kan ada isim mausul, kemudian itu sila itu sifat, kayaknya seseorang yang melakukan misalnya. Itu kan yang melakukan seterusnya itu kan adalah sifat. Contohnya di sini, faman ya'mal mithqala dzarratin. Ada lafaz man. Man ini isim mubham. Mubham itu kalau secara bahasa itu isim yang apa namanya? Enggak jelas apa namanya? Isim yang enggak tertentu. Tapi ada bedanya dengan isim nakirah. Kalau man, setelah lafaz man ini masuknya dengan mausulul ismi. Mausulul ismi itu seperti lafaz alladzi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji kepada Allah zat. Zat ini maknanya dari alladzi. Zat yang memberikan rezeki. Misalnya itu namanya mausul ataupun yang sesuatu yang menjadi perantaran ataupun penggantinya suatu isim. Nah, lafaz man ini sebagai pengganti, tapi penggantinya dari zat yang tidak diketahui. Itu penggantinya dari zat tidak diketahui. Kan tapi sesuatu yang tidak diketahui ini bisa diketahui dengan sifat setelahnya man ini. Seperti faman ya'mal, seseorang yang melakukan. Yang melakukan ini menjadi sifat bagi man. Maka isim mubham ini, itu maksudnya isim mubham itu menjadi lafaz yang general. Jadi isim mubham itu lafaz yang general. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau maknanya general, orang yang melakukan kebaikan walaupun itu beratnya sekecil biji kurma, maka itu dianggap maka itu dilihat oleh Allah. Berarti man ini maupun dia Kristen, Islam, NU, Muhammadiyah, barang siapa yang melakukan kebaikan itu bakal dilihat oleh Allah. Aku nggak melihat golongan ataupun pokoknya seseorang yang melakukan kebaikan saja. Itu aja. Wama lan lafat fima wama lan lafat ma fima ing dalam perkorok layak kilu kang ora berkakal apa ma. Kalau man tadi itu kan isim mubham, tapi dia itu cuma tertuju sama orang-orang yang berakal. Tapi kalau penggunaan lafat ma itu digunakan kepada suatu barang. Kalau di bahasa Inggris sama kayak it itu untuk barang nggak ya? Is itu untuk orang ya, are untuk orang tapi banyak. Tapi it itu buat orang benda. Enggak, sampai bahasa Inggris orang paham. Loh, sampean kuliah loh. Lanjut. Kalau ma ini khususnya untuk sesuatu yang nggak berakal. Contohnya nih, ada contohnya di sini. Qala ngendika sapa Allah taala. Wallahu utai Allah iku basirun kang ningali bima kelawan perkara takmalu kang takmaluna kang agawe sapa sira kabeh. Terjemahan ayat di dalam terjemahan dari ayat ini, Allah itu zat yang melihat apa yang kamu kerjakan. Kerjaan dalam artian kerjaan apa yang kamu lakukan itu Allah melihat. Kalau kerjaan itu sesuatu yang nggak memiliki akal, ibaratnya dengan ma, ma ini adalah sesuatu yang merupakan isim mubham. Dalam artian apa saja yang kamu lakukan Allah itu melihat, mau apapun itu, mau kamu cari ilmu, mau melakukan ibadah, melakukan qada hajat, duduk tidur. Aktivitas apa saja lah. Bahkan kamu tidur yang mana kamu nggak sadar kamu ngapain, bisa jadi kamu tidur kan kamu garuk-garuk kerijilan kan bisa saja. Kamu bahkan yang kamu nggak tahu saja. Tapi semua itu dilihat oleh Allah. Berarti apa saja ini kan apa saja.
Kamu nggak bisa menghindar dari sifat basirnya Allah. Wa ay qala ngendika sapa Allah Ta'ala ayyan ma ing endi-endine aran ataupun perkara tad'u kang ngundang sapa sira kabeh falakum maka ikut tetep kedue Allah al asmaul tawi pira-pira aran al husna kang bagus. Contohnya lagi ayyan ma tad'u. Itu asal hadisnya itu kalau kita pengen berdoa dengan Allah bagusnya itu gimana? Ya Allah ya Rahman ya Rahim itu kan contohnya asmaul husna. Jadi apa saja dari asmaul husna itu boleh kamu gunakan untuk doa. Apa saja lah banyak lah asmaul husna. Wa Rahmanur Rahim Malikul Qudus Salam Mu'minu Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabir sampai akhir. Malikul Mulki terus Jalali wal Ikram itu akhirnya. Terserah dari 99 ini bisa kamu gunakan di dalam doa. Itu kan lafadznya ma tadi. Ayam mata da'u falakul asma'ul husna. Apapun yang kamu gunakan di dalam doa, bahwasanya Allah itu punya asmaul husna. Jadi yang apapun yang kamu gunakan dalam asmaul husna dalam doa itu bagus. Enggak apa-apa. Kamu silakan kamu gunakan. Ya kalau lebih bagus lagi semuanya kamu gunakan. Jadi Warahmatullahi sampai lahirnya disebutkan itu lebih bagus. Wa aina lan aina fil makani ing dalam tempat. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala aina matakunu ing endi-endine ainama ing endi-endi tempat takunu kang ana sapa sira kabeh yudrikum mangka bakal nemu ing sira kabeh apa al mautu mati. Ataupun selain lafaz tadi apa tadi ma. Oh ya tadi ayam ma itu lafaz ayah. Lafaz ayah. Ayam ma dalam artian sesuatu apa saja, apa saja. Kalau itu apa saja. Kalau lafaz aina itu tertuju pada lafaz dimanapun. Aina itu tertuju maknanya pada tempat. Aina pada tempat. Ketika aina ini gunakan untuk mana tempat, itu maknanya am. Am itu ya tempat apa saja. Dalam artian tempat apa saja. Dimanapun kamu berada, dimanapun tempat yang kamu duduki, yang kamu diami, kamu akan ditemui yang namanya kematian. Kematian. Become yatim. Kamu di dalam sebuah benteng yang penjaganya banyak, kokoh, sebabajah dindingnya, bakal nemui kematian, apapun itu sebabnya. Ya jelas sih pasti nyebutnya malaikat Israel. Tapi sebabnya apa saja, pasti kamu akan mati. Itu dalam artian ya mau kamu di mana saja lah. Dalam artian tempatnya di mana saja. Wa mata lan mata fi zamani ing dalam zaman ataupun isi mubham yang selanjutnya itu adalah lafaz mata. Mata ini kalau aina tadi kan tempat. Kalau mata ini berhubungannya dengan waktu. Waktu. Contohnya ketika ada suami yang berkata mata safarti mata ing endi waktu safarti lunga sapa sira wadon fa anti maka utai sira wadon iku talikun katalak. Kalau kamu pergi kapanpun itu saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Artian maupun kapanpun waktunya, jam berapapun, hari ataupun tanggal berapapun, bulan apapun, tahun berapapun, ketika istrinya ini beranjak pergi dari mana, dari rumah, dari beranjak minggat dari lakinya galak misalnya. Kalau jadi laki jangan halus bro, kasihan istrimu itu. Siap. Tapi belum nyoba sih. Ya pesan saya sih nikah itu jangan cepet-cepet. Kenapa? Kita tahu semua mertua itu galak-galak. Kenapa? Saya lihat di Indosiar itu begitu. Ini namanya mertua itu galak-galak. Kenapa Indosiar, Gus? Lah saya kan banyakannya lihatnya Indosiar. Oh iya. Rata-rata saya lihat di Indosiar mertua itu galak-galak banget anjir. Iya. Udah kayak Godzilla. Makanya jangan cepet, pesan saya jangan cepet-cepet nikah. Saya baru lihat dari Indosiar tadi siang yang musiknya itu ku menangis. Maka waktu apa saja ketika istri tadi pergi, maka si istri ini sudah tertalak dari suaminya. Oke. Nah, pembahasan am ini ada lanjutannya. Ketika ada lafaz am berarti ada lafaz khos. Ketika ada lafaz yang menunjukkan mana umum, berarti ada lafaz yang menunjukkan mana khusus.
Ada umum berarti ada khusus. Ada salah, ada benar. Tapi salah sekaligus benar juga ada. Salah sekaligus benar ini apa berarti? Yang menengah-menengah itu. Dua lafadz salah benar. Antonim. Kalau tengah-tengahnya apa? Umum sekaligus khusus ada nggak? Apa? Umum sekaligus khusus. Umum sekaligus khusus. Berarti umum tapi ada sesuatu umum ini dihukumi, tapi ada afrod yang umum ini dikeluarkan. Ada kasusnya seperti itu namanya taksis. Itu namanya taksis. Lafadz ini, ayat ini itu menunjukkan hukum apa? Mana umum. Tapi walaupun maknanya umum, ada sebagian parsialnya yang dikhususkan. Ya. Itu namanya umum sekaligus khusus. Ya, kita lanjut pembahasan lafadz khos di video berikutnya. Mungkin ada pembahasan dari pembacaan kitab yang saya bacakan itu ada yang salah. Silakan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua boleh ketik di di kolom komentar, ataupun ada referensi dari kitab lain, kayak kitab Nihayatus Sul, Ami'arul Mustasfa Imam Ghazali yang memperkuat pendapat saya. Dari teman-teman yang lebih tahu, boleh Anda perkuatkan di kolom komentar, ataupun ada yang ditanyakan silakan. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.